Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini malam Senin yang seperti biasa kita melaksanakan kajian rutin di Masjid Al-Istiqomah atas rahmat dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan iman, diberikan kesempatan usia, kesempatan hadir malam hari ini untuk mengikuti kajian. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan malam hari ini menjadi ilmu yang berkah dunia dan akhirat. Terkhusus apa yang kita bisa dapatkan ilmunya, mudah-mudahan kita bisa amalkan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan itu menjadi dan mempertebal iman kita, dan juga senantiasa memberikan spirit atau motivasi dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan juga Allah memberikan selalu bimbingan dan petunjuk untuk kita semua, di mana ketika kita melakukan kesalahan atau dosa sekecil apapun, mudah-mudahan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini diakui sebagai umatnya yang mendapat syafaat uzma di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Karena tidak ada lagi yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan kecuali Nabi kita baginda Nabi Muhammad SAW. Maka syukur kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, bersyukur kita punya tauladan, punya Nabi yang bisa memberikan syafaat. Seberapapun dosa kita selama di dunia, kalau kita masih merasa dan punya rasa cinta pada Nabi, bahkan sedikit demi sedikit ajaran sunnahnya kita kerjakan, insya Allah kita masih punya potensi untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Jadi jangan bosan ketika ada satu ajaran Nabi, sunnah Rasul. Kalau kita mampu kerjakan. Tapi jangan pernah menyepelekan sekecil apapun amalan itu. Kalau itu sunnah Rasul, setidaknya kalau tidak bisa kerjakan, jangan menyepelekan. Ya, biasanya yang terjadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan tidak hanya hari ini, malam hari ini kita bisa berkumpul, mudah-mudahan di akhirat kelak berkumpul sebagai umat Nabi yang nanti di akhirat itu Nabi akan memanggil nama kita sekalian, sehingga dengan itulah kita mendapatkan syafaat khusus dari Rasulullah SAW. Para pengurus DKI Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih melanjutkan kajian di dalam kitab Irsyadul Ibad, yang mana keterkaitannya dengan materi kelanjutan materi daripada pengajian atau kajian yang lalu. Tapi sebelumnya mari kita membacakan suratul Fatihah untuk pengarang kita Irsyadul Ibad, dan mohon keikhlasan juga pada Bapak Ibu sekalian jamaah.
Surat Al-Fatihah dikhususkan untuk ibu mertua saya yang sedang sakit. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, sehat lahirnya, sehat batinnya. Dan surat Al-Fatihah ini juga untuk kita sekalian. Mudah-mudahan kalaupun usia kita sudah melebihi batas standar dari Nabi SAW. Standarnya berapa usia Rasul? 63. Ada yang sudah lebih? Alhamdulillah. Kalau kemarin di kegiatan konser Kompercap ya, sekabupaten di NU itu ada yang dapat hadiah umroh itu dari pemerintah kabupaten yang waktu itu dihadiri oleh sekdanya. Itu dapat umroh karena dari bupati kabupaten nyari yang waktu hadir itu usia yang paling tertua. Ada yang 80 berapa itu? 90 atau 80 ada yang hadir. Dapat voucher umroh gratis. Ya, kadang usia hari ini yang Allah berikan ternyata Allah punya rahasia. Jadi mudah-mudahan usia yang Allah berikan ini lebih, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita pakai dengan ibadah. Dan kita yang masih di bawah standarnya usia Nabi, di bawah 63, yang masih kelihatan badannya sehat, ya, lahirnya sehat, tapi nggak tahu batinnya. Tapi mudah-mudahan lahir batin sehat. Ya. Jadi usia itu terkadang kalau kita menggunakan dengan sebaik-baiknya mengisi waktu, insya Allah di dalamnya membawa keberkahan. Ya, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وإلى حضرة الشيخ زين بن عبد العزيز بن زين بن البربري وإلى حضرة خصوصا كيحيى أحمد باقي بن كردي صلى الله عليه Jainal Mustafa bin Haji Ahmad Faqih sallallahu alaihi wa Mansur bin Haji Ahmad Faqih sallallahu alaihi wa Haji Hilman Abdul Rahim bin Haji Ahmad Faqih sallallahu alaihi wal jasadi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan doa kita dijawab. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam akhirat. Tadi saya sebelumnya jadi bentrok ya, tadi jadwalnya maghrib saya di grade 9. Kebetulan di kitabnya kan kitab Sulamu Taufik yang bahasannya surat Al-Fatihah. Minggu lalu saya bahas syarat dan rukun dan lain sebagainya di rukun sholat. Kemudian malam tadi saya tuntaskan dengan tahsin surat Al-Fatihahnya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah saya edit, nanti saya akan share ke Pak DKM nanti supaya bisa juga didengarkan. Karena surat Al-Fatihah ini rukun sholat Ibu ya. Kalau rukun sholat wajib apa sunnah? Wajib. Kalau yang wajib itu kalau sholat diterima apa enggak? Lagi-lagi. Kalau tanpa ikhtiar belajar, ya, kalau kita sudah tahu bacaannya tidak baik atau bahkan jauh dengan faedah ilmu tajwidnya, nggak mau belajar, ya, nggak mau belajar, khawatir nanti surat Al-Fatihah dalam sholat kita nggak sah. Kalau surat Al-Fatihahnya satu rukun itu tidak sah, maka sholatnya pun tidak, karena cacat satu rukun.
Tapi kalau ada kesalahan 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi kita masih berikhtiar belajar sama yang ahli baca Quran, insya Allah ya itu adalah ikhtiar. Insya Allah kita ada alasan. Alasannya ketika kita diadili nanti, kan saya udah belajar surat Al-Fatihah. Saya juga sudah semaksimal mungkin belajar, tapi itulah kemampuan saya sampai situ. Tapi kalau tidak ada alasan, kalau analoginya gini, kalau kita kerja kita nggak masuk 1 hari. Kalau ditanya sama atasan, kita nggak punya alasan. Kira-kira itu pekerjaan di 1 hari itu masih bisa dispensasi atau tidak? Enggak, di akunnya apa dicatatnya tidak absen, tidak hadir. Kalau nggak hadir di perusahaan itu ngurangin gaji. Tapi kalau alasannya sudah ada alasan nih, kita sudah periksa ke dokter karena kita sakit, ada suratnya, ada surat dari dokter bahwa kita itu sakit, menyatakan bahwa kita sakit. Insya Allah itu diterima dan tidak mengurangi gaji karena kita sakit. Jadi suratnya itu untuk memberikan alasan ketika bacaan kamu nggak betul ini surat Al-Fatihahnya, maka sholat kamu sia-sia selama ini. Maka ada alasan. Saya sudah belajar, ya, tapi segini kemampuan saya. Mana buktinya? Kira-kira buktinya ada nggak? Buktinya ada nggak? Ada. Setiap saat kita dicatat sama siapa? Malaikat. Kita punya buku catatan yang setiap bulan Sya'ban itu catatan kita di-storyin setiap sore bulan Sya'ban. Setahun sekali, banyak catatan merahnya bahkan nih. Ya. Baik, jadi insya Allah mudah-mudahan nanti saya share ya. Mudah-mudahan audionya jelas. Jadi nanti ibu bapak sekalian bisa mendengarkan dan menyimak di dalam surat Al-Fatihah 7 ayat dari mulai basmalah sampai walau'min, mana saja yang sering terjadi kesalahan dalam membacanya. Baik, kita lanjutkan. Kita masih membahas tentang ar-riddah. Ar-riddah yang artinya murtad. Saya bacakan 2 ayat dari Quran surat An-Nisa ayat 116 dan surat Al-Maidah ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan pernah mengampuni, ayyushraka bihi, kepada orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampuni selain daripada kemusyrikan, liman yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki, wa man yusyrik billahi, dan siapa orang yang musyrik kepada Allah, faqad dhalla. Ini penegasan di ayat ini. Faqad dhalla, kalau ada kalimat sudah ada qad, menyatakan pasti. Kalau pernyataannya pasti, kira-kira terjadi apa enggak? Terjadi. Faqad dhalla, maka dia akan sesat. Dhalalan ba'ida, dengan kesesatan yang sangat jauh. Artinya orang yang sudah musyrik itu, ya, dia sudah melakukan kesesatan jauh, kesesatan itu jauh sekali, jauh untuk kembali, jauh untuk kembali. Kalaupun dia bisa kembali kepada Islam, itu tentunya dengan kehendak Allah, tentunya dengan hidayah. Ya. Kemudian yang kedua di surat Al-Maidah ayat 72. Innahu
Man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Ini lebih ekstrim di Al-Maidah ini. Siapa orang yang bermusyrik atau menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad harrama. Ini juga ada qadnya. Pernyataannya pasti terjadi. Penegasan faqad harrama. Maka sesungguhnya atau nyata dia ini haram, maka nyata mengharamkan Allah Subhanahu wa taala alaihi kepadanya al-jannata, masuk surga. Ini pernyataannya tegas sekali, ekstrim ini di ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah 72. Orang yang musyrik haram baginya untuk masuk ke surga. Jangankan masuk ke dalam surganya, mencium baunya aja sudah tidak dapat. Orang yang bermusyrik atau menyekutukan Allah. Wa ma'wahu nar, dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lil-zalimina min ansar. Jadi kemusyrikan atau murtad ini benar-benar kesesatan yang buruk, kemaksiatan yang sangat buruk dibandingkan dengan dosa maksiat yang lain. Dan ancamannya Allah pun ekstrim ya. Tidak akan pernah masuk surga, bahkan haram. Hukumnya haram masuk surga, tempatnya neraka. Na'udzubillah. Kemarin sebelumnya kita sudah membahas daripada rangkaian atau macam-macam kemurtadan dalam kitab Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malbari. Ini kalau saya catat hampir 69 hampir 70. Hampir 70 macam bentuk kemusyrikan yang potensinya itu bisa kita lakukan. Makanya ketika kita itu berdoa setelah sholat, yang pertama kita minta diteguhkan, dikuatkan iman. Sholat kita, ibadah kita, sedekah, nolong orang lain dan lain sebagainya, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, tentu di situ kita minta kekuatan iman. Kenapa? Karena sedekah kita jangan sampai membawa kemusyrikan. Nolong kita kepada orang lain jangan sampai timbul kemusyrikan dan lain sebagainya. Dan semua itu berpotensi, Pak. Berpotensi untuk kita melakukannya. Jadi mudah-mudahan dengan rincian yang disampaikan dalam dalam kitab Irsyadul Ibad ini, kita minimal punya rambu-rambu lalu lintas. Mana yang kita itu berhenti di lampu merah, mana yang harus hati-hati di lampu kuning, mana yang harus lanjut di lampu hijau. Kalau sudah punya rambu-rambu lalu lintas, insya Allah terarah. Kalau di dalam lalu lintas kita mengendara motor maupun mobil, kalau ke kirinya itu, ini tujuannya ada rambu-rambu lalu lintas di jalan buat apa? Buat keselamatan. Saya kadang begini, ketika lampu merah itu kita harus berhenti, masih ada orang nerobos. Kalaupun itu di jalan tidak ada kendaraan yang lain melintas, tapi kalau kita kembalikan kepada diri sendiri, bukan hanya untuk keselamatan kita, tapi untuk keselamatan orang lain juga. Jadi di dalam kehidupan perkendaraan masih ada tuh seperti itu. Ini kosong, tapi ini lampu merah. Kalau menurunkan nafsu, kosong inilah, gak akan apa-apa. Tapi kalau kehendaknya lain, yang terjadi bisa jadi tiba-tiba muncul yang lagi ngebut motor atau mobil, akhirnya tabrakan. Kalau sudah tabrakan, dirinya celaka, orang lain celaka. Jadi fungsinya itu rambu-rambu lalu lintas
yang ini tercatat dalam kemurtadan yang dicatat oleh Syekh Zainuddin Al-Maribari dalam kitab ini, itu hakikatnya sejatinya untuk keselamatan kita dan keselamatan juga orang lain. Orang lain yang bisa di sekitar kita, keluarga yang bisa kita kasih tahu, ya, jangan ucapin ini, nanti khawatir begini. Karena keterangannya dalam kitab Irsyadul Ibad, orang yang begini maka hukumnya murtad. Minimal seperti itu. Kalau punya rambu-rambu lintas, minimal hati, pikiran, dan ucapan ini tidak ada potensi ke arah kemurtadan. Yang kemarin kita bahas itu baru sampai nomor kira-kira 17. Jadi kita lanjutkan malam hari ini nomor 18. Ya. Bentuk kemusyrikan atau kemurtadan yang berikutnya adalah ingkar kepada persahabatannya Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya, wabil khusus sahabat yang 4, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kalau dalam hati kita pengakuan bahwa keempat orang tadi kan dari sahabat Nabi, maka dihukumi murtad. Nah, emang Abu Bakar itu siapa? Jadi kita punya iktikad atau kita punya keyakinan bahwa sahabat-sahabat Nabi itu bukan sahabat Nabi. Kemudian yang berikutnya, ingkar kepada adanya kebangkitan manusia di dalam kubur. Enggak percaya kalau nanti setelah kita mati ada kebangkitan di alam kubur. Kalau kita cuma bayangin sudah mati, ya sudah, selesai sampai di situ. Padahal kematian itu hakikatnya awal kehidupan. Jadi kematian itu bukan mati sesungguhnya. Justru kematian itu adalah awal kita menjalani kehidupan. Karena yang akan panjang dan kekal nanti di akhirat. Kalau di sini di dunia kita cuma numpang. Kita cuma hanya sekedar singgah. Orang ada yang umurnya 17 tahun mati, meninggal, ada. Ustadz Jeffrey berapa tahun meninggal? Masih di bawah usia 40 tahun. Ya. Julia Perez berapa tahun usianya? Udah nikah apa belum tuh waktu meninggal? Bahkan bayi sekalipun, kalau takdir Allah berkata dia harus meninggal, Allah panggil dia mati. Karena kematian itu la yastaqdimun wa la yastaqdimun. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Sedetik pun. Kalau sudah waktunya harus meninggal, ya meninggal. Jadi dia bukan percaya. Kalau saya terkadang ada yang menjadi pikiran itu bukan setelah mati itu, bukan kalau ada kehidupan itu sudah harus diyakini. Tapi yang harus kita pikirkan, bagaimana nanti saya kalau setelah mati. Kan bahasanya gimana nanti atau nanti gimana? Nanti bagaimana? Gimana nanti apa nanti gimana? Nanti gimana? Nanti gimana ya saya kalau sudah meninggal? Kalau pikirannya, itikadnya, kepercayaannya gimana nanti? Berarti gak punya tujuan untuk hidup. Jadi satu kemungkaran, satu kemurtadan kalau kita tidak percaya dengan adanya kebangkitan manusia di alam kubur. Karena nanti kita dikumpulin ya di akhirat setelah kiamat ini semua akan dipanggil, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingkar pada adanya surga neraka. Ini juga bentuk kemurtadan. Kalau nggak yakin kita, ya, kalau yang meyakini, wah nanti juga
hidup enaklah bahagia seperti kita hidup di dunia. Belum tentu. Dan belum tentu juga ya. Sekarang kita yang rajin sholatnya, sedekahnya, dan lain sebagainya, amalan-amalan ibadah yang sering kita lakukan sehari-hari, belum tentu itu menjamin kita masuk surga. Tapi minimal kita sudah ada ikhtiar melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Minimal dari situ kita punya harapan. Punya harapan. Dengan harapan itu bisa jadi semangat hidup kita itu bertambah karena adanya kalau bahasa Sunda mah panggung bunga. Apa itu panggung bunga? Ya, adanya sesuatu yang nanti akan membahagiakan. Masuk surga itu kita yakin bahwa masuk surga itu enak, membahagiakan. Jadi ada motivasi ke sana. Tapi kalau motivasinya ke sana, itu iman yang paling rendah. Kalau cuma mengharap masuk surga. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau ini diuji dengan ujian dibakar oleh raja siapa? Namrud. Kalau dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu api nggak terasa panas, tapi sebaliknya Nabi Ibrahim terasa menggigil di dalam api karena adanya rahmat Allah. Sesuatu yang kita rasakan sakit, kalau ada rahmat Allah itu bisa jadi gak sakit. Ya, nah, jadi surga dan neraka kita tidak percaya, maka itu bentuk kemurtadan. Kemudian yang berikutnya, membohongkan salah satu nabi atau bahkan menghinanya. Jumlah nabi ada berapa? 1.124.000 nabi dan rasul yang kita wajib ketahui 25. Dari 25 ada yang punya keistimewaan namanya ulul azmi, ada 5. 5. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, terus Nabi Muhammad, ada 5. Ya, betul nggak? Itu yang punya kelebihan. Dan dari 5 itu pimpinannya Nabi Muhammad. Maka bersyukur kita jadi umat Nabi, walaupun umat akhir zaman, tapi keistimewaannya luar biasa. Itu ya. Jadi menghinakan atau mendustakan nabinya aja nggak boleh, bisa murtad. Apalagi ngaku-ngaku jadi nabi. Akhir zaman ini banyak yang ngaku-ngaku jadi nabi. Ya, dapat ilham, dapat mukjizat, ya. Yang heran itu kok ada yang mengikuti gitu. Ya, kok ada pengikutnya. Nah, nanti itu juga yang ngaku nabi dan yang membenarkan dia nabi, itu yang membenarkan sama murtadnya. Dia murtad. Kemudian yang berikutnya, kemurtadan itu menyepelekan atau menghina pun daripada malaikat, dari mulai malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, karena Nakir, Batin, Malik, yang punya tugas khusus juga itu, ya. Jumlah malaikat juga banyak, ribuan, bahkan jutaan. Tapi yang itu yang punya tugas khusus, yang jadi tangan kanannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekretaris pribadi lah kalau di perusahaan. Tapi ini ada 10. Ada yang tukang, tugasnya dikasih tugas cabut nyawa. Ada yang
membagikan rezeki, ada yang mencatat amal baik, ada yang nanti tugasnya cuma 1 kali seumur hidup. Nabi dan malaikat apa? Rofi. Dia cuma 1 kali seumur hidup niup sangkakala atau trompet. Ya, itu cuma sekali. Yang paling sering malaikat Israel 1 hari itu berapa ribu nyawa dijamin. Bahkan nanti dalam riwayat malaikat Israel itu akan merasakan sakit saat dia disuruh oleh Allah. Sekarang makhluk semua sudah mati, manusia semua sudah meninggal, giliran kamu cabut nyawa sendiri. Setelah dicabut dalam riwayat itu bahwa malaikat Israel setelah mati ya, kok begini ya rasanya dicabut nyawa. Kalau gitu saya dulu gak mau cabut nyawa orang. Kadang sesuatu yang belum pernah kita lakukan kepada orang lain, kita nggak tahu perasaan sakitnya seperti apa, betul nggak? Ya kita apalagi sekarang di media sosial, ya ketik, ternyata itu ketikan tulisan nyakitin orang. Kita nggak pernah peduli tuh bakal gimana orang sakit hatinya kalau dengan tulisan itu. Suatu saat itu pasti terbayarkan itu. Bukan karma ya. Karena memang sudah ada dalam ayat Al-Quran, in ahsantum ahsantum. Jika kamu mengerjakan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Tapi kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik, maka hal itu akan kembali juga kepada kita. Kalau nggak percaya, kerjain. Coba kalau nggak percaya. Dan itu seringkali ketika kita itu mendapat kebaikan dari orang lain, maka sering saya ini berpikir, sering ingat ketika kita mendapat kebaikan dari orang lain, saya pernah ngelakuin apa ya? Saya pernah ngasih apa ya sama orang lain? Kok ada orang yang ngasih saya? Contohnya jangan jauh-jauh, saya kembali ke lalu lintas. Ketika kita berkendaraan, bermotor misalnya, ada orang yang mau nyebrang, kita kasih jalan, kita berhenti sejenak, dia jalan. Nanti di depan atau kapanpun itu, ketika kita mau nyebrang, ada orang, itu pasti dia akan berhenti. Tapi sebaliknya, kalau kita dengan ego kita tinggi, orang mau nyebrang, kita nggak mau ngalah, akhirnya nanti kita dapetin seperti itu. Ketika kita mau nyebrang, ada orang yang nggak mau kasih jalan sama kita. Itu contoh yang kecilnya seperti itu. Saya sering lakukan kalau berkendaraan, yaitu karena ada ayat Quran yang tadi, ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Tapi kalau sebaliknya kita melakukan keburukan, maka keburukan itu akan kembali. Jadi introspeksi. Saat kita mendapati keburukan, kita ingat kita udah ngelakuin apa nih sama orang sehingga yang didapati kok sakit hati. Mungkin bisa jadi barangkali 1 hari saya pernah nyakitin orang, pernah menjelekkan orang, pernah menghina orang, mencaci maki dan sebagainya. Maka cacian itu akan kembali kepada. Begitupun berlaku di setiap kita mendapati ujian, musibah itu akan kita. Kalau kita introspeksi, mengingat waktu-waktu sebelumnya, ya, itu bisa menjadi iman kita itu bertambah. Oh iya ya, betul firman Allah yang mengatakan bahwa apabila kita berbuat baik kepada orang lain, kita akan dapat perbuatan yang baik. Tapi sebaliknya kita pun akan mendapati sebaliknya. Berarti percaya kepada firman Allah. Itu hal yang kecil seperti itu pun mesti kita jaga.
Kemudian mencaci maki Nabi. Ini berlaku kepada Nabi siapapun. Mencaci maki Nabi, malaikat, ya. Walaupun cacian itu cuma bercanda. Ini biasanya terjadi di sinetron. Ya, sinetron yang yang pelakunya itu yang dia memerankan seseorang yang misalnya Islam, tapi di dalam komunikasinya, di dalam skripnya itu dia harus berkata mencaci maki Nabi, malaikat dan lain sebagainya. Bahkan alam-alam gaib yang kita yakini itu seringkali terjadi. Ya, banyak itu ya dalam sinetron. Nah ini hati-hati. Walaupun itu kan dalam skenario itu kan cuma acting, ya. Ini kan orang Islam kemudian dia berperan sebagai orang yang jahat misalnya, kemudian dia harus dalam actingnya itu nggak percaya dengan sholat, dengan sedekah dan lain sebagainya, walaupun dalam acting itu. Makanya di sini walaupun bercanda, ketika kita menghina Nabi, mencaci maki malaikat, itu sudah termasuk dalam kategori dia murtad. Kemudian ini yang tadi, yang berikutnya adalah mengaku Nabi atau membenarkan kita kepada orang yang mengaku Nabi tadi, ya. Itu sudah masuk murtad. Orang yang percaya dia jadi Nabi. Ya, tapi alhamdulillah kalau di kita punya MUI, kalau ada hal-hal yang rancu, yang tidak masuk akal, bahkan itu bisa dipublish, yang bisa meresahkan umat muslim terutama, ya, yang sudah dimasukkan kategorinya itu penistaan agama, maka akan ditindaklanjuti, dikaji, dianalisa, kemudian ditindaklanjuti. Kita kalau nggak punya MUI, wah kayak gimana ini Indonesia? Yang sekarang lagi viral. Siapa yang lagi viral sekarang? Ini kan sudah meresahkan. Kalaupun dia betul seperti itu, sebetulnya tidak boleh dipublish karena bisa meresahkan umat muslim. Bisa jadi nanti melebihi pengakuan kita, melebihi manusia biasa, kemudian kita lebih-lebihkan. Bisa jadi nanti melebihi wali, melebihi nabi. Nah, ini yang dikhawatirkan. Sekarang kan lagi dikaji sama MUI. Karena memang sudah betul-betul meresahkan, ya. Nanti ada itu di contoh di nomor berapa itu saya lupa. Itu ada kalau dia meyakini, dia beriktikad bahwa dirinya sudah pernah bertemu Allah langsung dan dia publish, ya, bahwa dia sudah bertemu. Bahkan yang kemarin pengakuannya sudah video call. Ini kan kalau secara, ini jangan dulu lari ke iman, secara rasional aja, secara logika kita yang sehat, gimana caranya video call dengan Allah? Apalagi sudah ranahnya sudah ke iman, ya. Kalau imannya kuat, benteng imannya kuat, pasti kita menolak hal itu. Masa sih? Gak mungkin. Jangankan video call, mimpi aja kita kan susah ya. Ada yang pernah mimpi mati gak? Apalagi kita mimpi bertemu dengan Allah. Jangankan dengan Allah, dengan Nabi pun belum pernah kita, ya. Karena kita masih terhijab dengan dosa. Terlalu banyak dosanya. Jadi hijabnya tebel. Dalam mimpi sulit bertemu dengan Nabi karena tebel.
Itu termasuk juga kemurtadan. Kalau ada orang yang mengaku nabi, kemudian ada juga orang yang membenarkan pengakuannya, itu dua-duanya murtad, keluar dari Islam. Kemudian contoh berikutnya adalah membiarkan kekufuran berdiri tegak di atas bumi. Artinya kalau di daerah kita ini ada kemurtadan, maka kita harus bertindak. Dulu itu di Cianjur ada lokasi yang memang di situ gereja paling terbanyak di Cianjur. Itu lokasinya tidak jauh dari pesantren kami, Bang. Dan di sini sudah terjadi kristenisasi. Banyak orang yang masuk Kristen keluar dari Islam gara-gara dia dikasih sembako. Karena di situ memang lingkungannya kemiskinannya merajalela, Pak. Wallahu a'lam otoritas tempat di situ bagaimana memperhatikan mereka, ya. Mungkin tidak bisa jadi nggak tersentuh. Akhirnya ketika ada yang punya misi mengkristenkan orang Islam, disitulah mereka masuk. Dan saya lihat sendiri waktu itu, kebetulan lagi jalan ke arah sana, itu ada rumah. Dan waktu saya dapat informasi dari seorang mubalik, jadi yang dai yang waktu itu dakwah atau ceramah, itu dia mantan pendeta yang masuk Islam. Dia dapat hidayah gara-gara mendengarkan suara azan subuh. Di dalam kalimat yang berbeda, as-salatu khairum minan naum. Di kalimat itu dia dapat hidayah. Akhirnya masuk Islam, belajar memperdalam ilmu Islam, kemudian dia jadi mubalik dan dia sampaikan seperti apa dulu dia mengkristenkan orang Islam di sana. Karena dia termasuk dalam kota juga. Ya, saya melihat langsung itu rumah, Pak. Bu, itu rumah ada bacaan di atas pintunya itu, rumah domba kelaparan. Ternyata di situ adalah tempat di mana sembako disimpan. Saat ada orang Islam yang ditawari sembako, mereka datang dikasih. Sebelum dikasih, dia ikrar keluar dari Islam. Kalau terjadi di daerah kita seperti itu, kalau didiamkan, kita nggak bertindak, ya biarinlah, ya urusan mereka masing-masing aja. Maka kita termasuk dalam kategori orang yang membiarkan kekufuran merajalela di lingkungan kita. Hukumnya kita bisa jadi murtad. Minimal kalau melihat seperti itu, laporan ke RT, dari RT pihak setempat siapa yang punya kuasa di sini yang bisa, betul ya. Tapi kalau di sini memang ada non muslim tapi masih wajar-wajar aja, artinya masih berdamai dengan kita. Kan kafir itu ada dua, kafir zimmi sama kafir harabi. Kafir harabi adalah kafir yang memerangi orang Islam. Kalau kafirnya zimmi, dia nggak memerangi. Untuk dia selamat di lingkungan orang Islam, seharusnya mereka bayar pajak keselamatan, keamanan, kenyamanan dia hidup di lingkungan orang Islam. Itu kafir zimmi. Mereka itu tidak memerangi, hidup bersosialisasi seperti kita. Kalau ada kerja bakti misalnya di lingkungan RT, ya dia itu biasa aja. Ya, jadi berbaur sosialisasi. Maka kalau seperti itu nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini yang kayak tadi nih, kalau sudah makan, kalau sudah terang-terangan, nah ini harus kita bertindak sebagai umat muslim, jangan sampai kekufuran merajalela di lingkungan kita. Nah, kalau dibiarkan maka termasuk dalam kategori orang itu bisa jadi murtad. Kemudian berikutnya,
memerintah atau menyuruh orang untuk kafir sekalipun dia tidak dipaksa, sekalipun dia tidak dipaksa. Jadi kalau kasusnya ada orang yang mau masuk Islam, terus kita di awalnya ini kita bersuudzon, nah ngapain kamu masuk Islam, kita dibakir lagi. Itu kan secara tidak langsung, secara nggak kerasa ya, tidak disadari, ya. Itu tidak disadari bahwa kita menolak untuk dia masuk Islam dan kita memerintah untuk dia udah kafir aja, ya. Jadi kalau ada kasusnya orang non muslim mau masuk Islam, ya kita dukung, kita doakan. Jangan bukan sebaliknya kayak tadi. Ngapain kamu masuk Islam, kita dibakir lagi kamu? Ya, itu berarti secara tidak langsung menyuruh dia udah kafir aja kamu, nggak usah Islam. Ya, hati-hati. Itu juga bisa dikategorikan orang murtad. Kemudian memberikan isyarat kepada orang kafir untuk tidak masuk Islam. Bisa jadi kejadian seperti tadi ya, membiarkan. Itu bisa dua kejadian, bisa membiarkan dia dalam kekafirannya, dalam kekufurannya. Yang kedua, bisa jadi secara tidak langsung kita menyuruh orang itu tetap dalam kekufuran atau memerintahkan dia untuk kufur kembali. Kemudian berikutnya yang termasuk dalam kategori kemurtadan, melarang orang untuk mengerjakan Islam atau ajaran Islam pada orang kafir atau menundanya. Artinya melarang mengerjakan ajaran Islam kepada kepada seseorang yang mau belajar Islam. Kalau ada orang yang belum muslim sama kita, misalnya dia belum bersyahadat atau belum ada belum ada persaksian bahwa dia sudah masuk Islam, tapi dia misalnya sedikit demi sedikit dia pengen tahu tentang ajaran Islam. Berarti kalau orang seperti ini ada potensi masuk Islam karena dia pengen tahu sedikit demi sedikit ilmu tentang Islam. Ya, maka kita semestinya kita memberikan keterangan yang kita tahu tentang bagaimana Islam. Bisa jadi apa yang kita sampaikan itu kalau berpapasan dengan datangnya hidayah dari Allah, bisa jadi dia masuk Islam cepat. Ya contoh aja seperti kemarin misalnya Idul Kurban, ada di lingkungan kita itu orang non muslim, terus kita ngasih sebagai bagi kita sedekah atau kegiatan sosial yang itu kita kasih kepada orang non muslim misalnya sebagai tanda kebahagiaan kita mengadakan atau melaksanakan memeriahkan kurban itu sendiri. Terus dia nanya, apa sih itu kurban? Ngapain harus dibagi-bagiin? Terus kurban itu harus seperti apa sebenarnya? Ya. Kalau kita jawabnya dulu, udah lah, kurban pokoknya makan aja lah. Ya, sedikitnya tidak memberikan pemahaman tentang apa kurban di Islam, membiarkan dia tidak tahu misalnya. Ngapain lah, dalam hati ngapain dia tahu kurban, ini dia terima daging, dia makan, dia enak, udah. Bisa jadi kan dengan perlakuan kita sebagai orang muslim, memperlakukan mereka itu dengan baik, dengan akhlak yang mulia, maka bisa jadi datang hidayah, dia masuk Islam. Tahu riwayatnya Nabi Muhammad SAW dengan seorang kafir musafir di pojok pasar. Udah pernah dengar nggak? Nabi Muhammad SAW itu
setiap pagi nyuapin orang kafir, yang orang kafir itu adalah pengemis di satu pasar. Setiap pagi ada di pojok pasar. Setiap hari kegiatan Nabi kepada orang kafir ini, musafir kafir ini, ngasih roti, nyuapin roti. Orang kafir dan musafir ini keadaannya buta, nggak bisa melihat, dan dia tidak tahu siapa Nabi Muhammad. Kalau ketemu orang, kerjaannya mencaci maki Nabi Muhammad, ngomongnya mencaci aja, ya, mencaci Nabi Muhammad SAW. Jadi saat Nabi nyuapin, mulutnya tak berhenti ngoceh, ngejelekin Nabi Muhammad, padahal yang nyuapin dia nggak tahu siapa yang nyuapin, dan Nabi pun tidak memperkenalkan diri bahwa beliau itu Nabi Muhammad. Suapin. Perlakuan Nabi dengan akhlak yang mulia kepada musafir yang buta kafir ini membuat dia terharu. Masih ada ya orang yang selembut ini ngasih setiap hari, setiap pagi itu nyuapin, dan suapannya itu lembut dengan penuh kasih sayang. Satu ketika Nabi meninggal dunia, musafir ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal bertanya kepada Siti Aisyah, saya lupa Nabi Abu Bakar apa Umar, itu Abu Bakar ya, Siti Aisyah itu bilang, Abu Bakar, apa yang sering kerjakan Nabi? Nanti saya lanjutkan. Maka disampaikan oleh Siti Aisyah kepada Abu Bakar bahwa Nabi suka nyuapin orang kafir yang buta, musafir di pojok pasar. Nah, kemudian dilanjutkanlah oleh sahabat Nabi SAW ini, Abu Bakar, nyuapin musafir tadi. Suapannya ketika dia disuapin itu sama ngocehnya, selalu menjelekan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad kan kalau beliau itu dikucilkan, dicaci maki, tidak lantas terpancing emosi. Abu Bakar As-Siddiq itu sudah geram Pak ketika dia ngoceh, ngejelekin Nabi aja. Ya. Kita juga sama kayaknya, kalau ada orang seperti itu bukannya nyuapin, tonjok orang dia nggak lihat, buta. Nah, maka kegeraman ini Abu Bakar itu ketika nyuapinnya nggak selembut Nabi karena mendengar cacian makian itu, ya. Jadi kalau kita nyuapin, ini makan nih, kasar. Ditanyalah oleh musafir ini, kamu ini siapa ya? Kok beda cara nyuapinnya seperti orang yang sering nyuapin saya, lembut, ya, penuh dengan kasih sayang. Kok beda katanya? Kamu tahu nggak, kata Abu Bakar, yang nyuapin kamu itu siapa? Dia tidak tahu. Yang nyuapin kamu setiap hari, setiap pagi itulah Nabi Muhammad. Disitulah dia nangis. Kalau begitu saya pengen ketemu sekarang, saya mau minta maaf. Terus Abu Bakar bilang, orang yang sering nyuapin kamu sudah meninggal. Di situ derai air mata tak terhentikan orang kafir itu nangis sejadi-jadinya. Dan dalam hatinya langsung dia ucapkan kepada Abu Bakar, mulai saat ini saya akan ikut ajarannya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia masuk Islam. Itu dengan akhlak mulia yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sekalipun kepada orang kafir, apalagi kepada sesama muslim. Ya, banyak cerita akhlak kemuliaan akhlak Rasulullah SAW yang sudah dicontohkan oleh beliau. Bagaimana kita bersosialisasi dengan sesama
dengan sesama umat muslim ataupun dengan orang lain yang itu mereka bukan muslim, ya. Yang bisa kita contoh teladani daripada akhlak mulia yang baginda Rasulullah. Kemudian yang berikutnya, memberikan penghormatan kepada wali Allah melebihi kepada Nabi, atau seperti tadi memberikan penghormatan lebih kepada manusia melebihi penghormatannya dia kepada wali Allah atau kepada Nabi Muhammad atau kepada Nabi dari Allah sekalipun. Kayak tadi ya, kita mendamba-dambakan seseorang yang itu bisa jadi kecintaan, kedambaan kita kepada orang itu melebihi daripada kita mencintai Nabi, mencintai Allah, melebihkan daripada wali dan lain sebagainya. Itu jadi mendambakan manusia biasa. Kalau beda dengan takdim ya, takdim itu kan memuliakan orang atau mu'alim, orang yang berilmu dengan cara akhlak dan sopan santun dan lain sebagainya. Kalau kita penghormatannya itu terlalu berlebihan, karena memang kalau berlebihan itu kan tidak baik, ya. Dalam ajaran Islam kita sudah diajarkan kalau sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, melampaui batas. Kemudian berikutnya, ini yang tadi ya, yang nomor 31 itu berkata bahwa dia melihat Allah dengan jelas, mengaku bahwa dia diajak berbicara langsung dengan Allah. Ini kasusnya yang sekarang ini yang bilang, yang mengaku sudah video call. Ya, hati-hati kalau sekarang kan akhir zaman dan ada media sosial, kita harus bijak, ya. Kalau sekira-kira itu nggak masuk akal, nggak ada sunnah, skip aja. Baik itu melalui video atau tulisan-tulisan yang tidak masuk akal, apalagi dalam keimanan kita. Ini apa sih? Udah skip. Yang lebih hati-hati, jangan sampai kita belum baca, belum telaah, belum analisa, kita share. Jadi beruntun nanti. Jadi multi level marketing dosanya beruntun, ya. Info apapun itu harus dilihat dulu. Makanya bijaklah menggunakan media sosial. Jadikan media sosial itu sebagai media bagaimana kita mencari ilmu, menambah ilmu dan di dalam hal-hal yang positif, hal yang baik, ya. Itu kemudian berintikan Allah telah memberi makan, memberi minum dan secara langsung. Itu juga sama, ya. Termasuk juga kalau kita ini sakit, ya, kemudian kita minum obat, jangan sampai berintikan bahwa obat itu yang menyembuhkan. Jadi makanya di awal kita sebelum makan obat itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itikadkan dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan ini obat menjadi wasilah untuk kesembuhan penyakit saya. Begitupun orang, kalau ada ahli, misalnya praktisi yang ahli di bidang penyakit tertentu, kita mau berobat, berikhtiar, tetap kita itu tawakal Allah, serahkan dulu kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau berobat ke orang ini, mudah-mudahan orang ini menjadi wasilah penyakit saya hilang, penyakit saya sembuh. Ya, jangan kan sekarang kayak kadang-kadang ada dibesar-besarkan, berkat si anu nih, rematik saya atau stroke orang itu sembuh. Wah, jadi nantinya ada penghormatan tadi yang melebihan, yang lebih-lebihin. Wah, hebat tuh orang. Coba deh ke sana, ya hebat bisa nyembuhin. Bahasanya udah menunjukkan dia hebat bisa nyembuhin, itu bahaya.
Berarti mendidikan dalam artinya dia punya kesaktian, punya kelebihan, punya hal yang sebanding nantinya dengan Allah yang bisa menyembuhkan penyakit seseorang. Maka jadikan ya Allah, saya berobat ke daerah Anu kepada Senanu menjadi wasilah penyakit saya bisa hilang sesungguhnya. Ya, jadi tetap kita itu kembalikan semuanya kepada Allah supaya kita bisa bertawakal. Kemudian beriktikad bahwa Allah Subhanahu wa taala menggugurkan perkara yang haram kepadanya. Ini artinya begini. Kalau sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beritikad bahwa dia sudah mendapatkan legalitas dari Allah Subhanahu wa taala kalau sesuatu yang diharamkan itu tidak haram. Ya. Wah, jadi merasa diri dikhususkan oleh Allah. Orang lain mah haram kalau makan ini, kalau dia mah enggak. Kamu kenapa makan ini, kan ini haram? Enggak. Saya mau udah mimpi sama Allah dibolehin. Nah itu ya, itikat seperti itu enggak boleh ya, masuk ke dalam ranah murtad daripada keluar daripada keislamannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua lagi ya, nanti kita lanjutkan karena banyak memang. Dari sekian banyak ini kan minimal tadi ya sebagai lampu-lampu lalu lintas dalam kehidupan kita supaya kita tidak masuk kategori atau jauhlah dari potensi kita itu bisa murtad akhirnya. Beriktikad bisa dekat dengan Allah tanpa jalan ibadah. Sekarang zaman ini ada nggak orang yang mengaku dia punya karomah, punya keistimewaan, dan dia mengaku bisa selamat di dunia di akhirat, tapi kita nggak lihat orang itu ibadahnya kapan. Ada orang yang misalnya kalau dulu kan waliullah, wali itu kan beda aktivitasnya dengan kita sebagai orang biasa. Kalau waktunya bisa jadi kita belum sholat, dia sudah waktunya sholat karena lebih cepat bisa. Dan itu kalau kita sebagai orang biasa, kadang kita juga nggak bisa menilai seseorang itu wali atau bukan, apalagi zaman sekarang. Ya, nah itu kalau dia merasa, ngapain sholat misalnya, ngapain sholat. Misalnya dia ngapain sholat dengan dengan zikir juga saya bisa dekat dengan Allah, atau sebaliknya ya, itu bisa jadi ranahnya ke sana. Ranahnya dia bisa dekat tanpa jalan ibadah. Kalau kita kan manusia, umat muslim yang sudah diwajibkan, yang kategorinya takwa itu kan mengerjakan perintah Allah, salah satunya bisa dengan sholat daripada perintah-perintah Allah yang lain. Dan dia tidak menginginkan bahwa sholat itu, ngapainlah sholat dengan begini juga bisa kok dekat dengan Allah. Jadi menafikan perintah yang wajib dan dia beriktikad dengan satu jalan yang lain bisa dekat dengan Allah. Yang jalan ini adalah ibadah. Kemudian yang terakhir dari 68 baru 35, masih banyak ya, dan harus penasaran ya, jangan sebaliknya ya masih banyak, besok kayak kita lagi kan banyak amat. Mengaku sudah mencapai derajat yang bisa menggugurkan segala beban keagamaan sehingga dia bisa berbuat sekehendaknya. Ya, udahlah saya mau udah banyak pahalanya, ngapain sedekah lagi itu ya. Jadi dia mengindikasikan mengaku dia sudah banyak derajat kemuliaan di hadapan Allah dengan berbagai macam amal ibadah,
sehingga dia mau berbuat sekehendaknya. Ngapainlah ibadah, ngapainlah zikir, saya mau udah banyak kok amal soleh. Ya, orang yang begitu sombong. Itu ya. Nah, jadi dari sekian yang dipaparkan tadi, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian, sehingga iman kita tetap terjaga, iman kita tetap istiqomah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan, dijauhkan dari hal-hal yang bisa membuat kita jauh dari Allah, jauh daripada ajaran Islam, dan bahkan jauh dari kemurtadan. Maka dengan itu, setiap kali berdoa, setiap kali berzikir, prioritaskan hanya karena Allah, dan kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga imannya. Salah satunya pertolongan melalui sholat, ya. Makanya 5 waktu dalam satu hari itu jangan pernah ditinggalkan, walaupun kita dalam keadaan sakit, kecuali nanti ada hal dalam fikih itu. Nabi Daud alaihissalam yang sekian lama diberikan sakit saja, dengan imannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia cuma punya hati yang mana seluruh anggota tubuhnya sudah rusak, tapi yang dilontarkan oleh beliau, ya Allah, silakan Engkau ambil semua jiwa ragaku karena ini milikmu, kecuali satu, hatiku. Kalau hatiku sudah hilang, sudah nggak ada, bagaimana caranya aku beribadah kepadamu? Ya, jadi ibadahnya kalau sudah hati berarti tinggal isyarat saja itu. Kalau kita mah insya Allah, ya, mudah-mudahan tidak. Kalaupun kita seperti Nabi Daud alaihissalam yang begitu lama, tapi bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga iman ini. Amin. Ya Allah. Itu aja malam ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita jaga iman kita sehingga kita di akhir hayat meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya Rabbal alamin.